wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah dari lantai 2 Markas Dakwah Jalan Bajirupa nomor 8, kembali lagi kita ketemu di hari ini dan seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan kajian intensif spesial keutamaan 10 hari Dzulhijjah, sebuah buku karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, dan insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Dan tanpa terasa kita telah memasuki hari yang ketiga, dan di sesi yang ketiga ini kita akan gelar kurang lebih selama 1,5 jam insya Allah ta'ala. Baik, program kajian intensif spesial ini juga bisa Anda dengarkan di streaming di radio.andasnasihat.com/live. Juga buat Anda yang kurang jernih menerima jangkauan siaran FM kami, Anda bisa mengunduh aplikasi resmi radio kami di Play Store dan juga di App Store dengan mengetik Radio An-Nasihah. Baik, program ini juga bisa Anda saksikan live di channel TV An-Nasihah, Hafayu TV, dan Kajian Kebayoran. Juga bisa Anda dengarkan di channel dulkarnain.net/live. Baik pendengar, buat Anda yang belum bergabung dengan grup WhatsApp Dzulkarnain MS, silahkan Anda bisa ketik daftar lalu kirim ke 0811447882 ke 0811447882, dan Anda bisa mengirim pertanyaan dari grup WhatsApp itu. Nanti kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke program acara ini. Baik, tanpa banyak membuang waktu lagi, kami akan segera bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala dalam keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, yang nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais, wafat pada tahun 281 Hijriah, rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pertemuan yang ketiga, sebagaimana kita di hari ini adalah tanggal 3 Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hari-hari kehidupan kita, memberi kepada kita semua taufik dan kemudahan, memakmurkan setiap saat dan setiap kesempatan dalam hidup ini pada hal yang terbaik, pada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, di awal dari pertemuan ini ada 3 faedah yang mungkin saya ingin ingatkan sebagai pelengkap atau penegasan pada sebagian faedah yang telah dikaji di pembahasan yang telah lalu. Yang pertama,
Ibnu Abid Dunya, nama beliau Abdullah bin Muhammad. Dan sudah kita terangkan bahwa beliau ini di tingkatan rawi-rawi yang meriwayatkan dari kutubus sittah, karena itu banyak dari guru-guru beliau itu sama dengan rawi-rawi atau guru-guru Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai maupun Ibnu Majah. Dan di deretan guru Al-Bukhari rahimahullahu taala ada 4 orang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Tapi bukan Abu Bakar ibn Abi Dunya. Jadi ada 4 orang yang bernama Abdullah bin Muhammad dari guru Al-Bukhari. Yang pertama Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Kemudian yang kedua Abdullah bin Muhammad ibn Asma. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad. Al-Bukhari kebanyakan riwayatnya hanya menyebut Abdullah ibnu Abil Aswad. Tapi nama lengkap beliau Abdullah bin Muhammad ibn Abil Aswad. Baik, faedah yang kedua terkait dengan Abu Muawiyah rahimahullah. Telah kita sebutkan bahwa Abu Muawiyah itu adalah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Dan di tingkatan beliau, rawi yang berkunyah Abu Muawiyah itu ada 4. Semuanya ada 4 bersama beliau. Jadi yang pertama Abu Muawiyah ini Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Yang kedua Abu Muawiyah Hushaim bin Bashir. Dan ini juga dari rawi yang terkenal dari rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah Abu Muawiyah Yazid ibnu Zurai'. Dan ini juga dari rawi Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat Abu Muawiyah Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi Al-Mu'addib. Dan ini juga dari rawi Bukhari dan Muslim. Baik, jadi itu 4 orang Abu Muawiyah. Kemudian faedah yang ketiga, kemarin berlalu sanad Muslim Al-Batin. Saya bacanya Al-Batin. Cuman dicetakan yang dipegang oleh kawan-kawan, yang dibagi sebagai buku panduan di kajian ini, itu tertulis Al-Butain. Dan itu salah tulis ya. Salah tulis. Dan itu pentingnya seorang belajar dari guru. Sebab guru itu dia meluruskan hal-hal yang keliru sampai yang kecil seperti ini pun diluruskan. Iya. Jadi dari kemarin saya tidak baca Al-Butain ya, saya baca Al-Batin. Cuman saya perhatikan dari cetakan yang dipegang, itu tertulis Al-Butain, dan itu keliru. Karena di Al-Ikmal karya Ibn Makula, beliau bedakan Al-Batin itu untuk Muslim Ibn Imran atau Ibn Abi Imran. Tidak ada yang lainnya pakai gelar Al-Batin. Adapun Al-Butain itu disebutkan gelar kepada Usama bin Zaid. Al-Butain. Baik. Jadi baca biasa Al-Batin. Kemudian di riwayat yang ketiga hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan di riwayat hari ini. Berkata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullahu taala, haddatsana Yusuf ibn Musa. Kata beliau menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa. Nama lengkap beliau Yusuf bin Musa bin Rashid Al-Qattan Abu Ya'qub Al-Kufi. Beliau asalnya dari Kufa, tapi setelah itu beliau tinggal di Rai. Rai itu kalau orang bernisbat ke sana dari ahli hadits itu disebut Ar-Razi. Kemudian setelah itu beliau tinggal ke Baghdad. Beliau tinggal di Baghdad. Iya. Beliau wafat pada tahun
253 Hijriah. Wafat pada tahun 253 Hijriah. Dan beliau hasanul hadits. Haditsnya beliau ini dari rawi Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Imam An-Nasai meriwayatkan hadits beliau juga di Musnad Ali bin Abi Thalib. Ya, Musnad Ali itu bukan bagian dari Sunan As-Sughra Al-Mujtaba. Kalau belakangan mungkin ada yang mencetaknya masuk ke dalam As-Sunan Al-Kubra. Tapi Musnad Ali bin Abi Thalib itu dimaklumi dia karya tersendiri dari Imam An-Nasai, dicetak tersendiri. Baik. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Fudail. Ya, Yusuf bin Musa meriwayatkan, beliau berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail, nama lengkapnya Muhammad bin Fudail ibni Ghazwan Ad-Dabbi, maulahum, Abu Abdurrahman Al-Kufi. Ya, beliau orang Kufa juga. Beliau juga orang Kufa. Dan Muhammad bin Fudail ini ma'ruf ya, dari rawi-rawi yang saduk, dihasankan haditsnya. Tapi beliau punya ilmu pengetahuan, ya, dan banyak riwayat. Hadits-hadits beliau dikeluarkan oleh penulis Kutubus Sittah, semuanya mengeluarkan hadits beliau. Beliau wafat pada tahun 195 Hijriah. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi di Tadhkiratul Huffaz, Muhammad bin Fudail meriwayatkan dari ayahnya, Fudail bin Ghazwan, dari Abu Wa'il, Syakik bin Salamah, bahwa Abu Wa'il itu mempelajari Al-Quran dalam 2 bulan. Abu Wa'il ini beliau dari ulama tabi'in, murid Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan selainnya dari sahabat. Beliau dari ulama tabi'in. Dan di masa dahulu itu orang-orang kalau mempelajari Al-Quran, mereka pelajari Al-Quran bersama dengan maknanya, bersama dengan tafsirnya. Jadi ketika beliau mempelajari Al-Quran dalam 2 bulan, nah ini menunjukkan kecerdasan yang sangat tinggi. Karena itu kata Adz-Dzahabi, fahada ghayatud dzaka. Ini kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, bukan dari sudut hafalan ya. Kalau hafalan itu kadang sebagian ulama di masa itu ada yang mendengar Al-Quran dalam sehari atau 2 hari, beberapa hari mereka sudah hafal. Tapi mereka dulu membahas itu terkait dengan masalah bukan menghafalnya saja, tapi mempelajari kandungan dan maknanya. Kandungan dan maknanya. Baik. Tentang Muhammad bin Fudail ini, kata Imam Adz-Dzahabi, ala tashayyu'in kana fihi, illa innahu kana min ulama'il hadits, atau kana min ulama'il hadits, wal kamalu aziz. Kata beliau ini ada tasyayyu' padanya. Tapi beliau dari ulama hadits. Dan kesempurnaan itu aziz, jarang ada orang yang sempurna, atau jarang ada ulama tidak ada kekeliruannya, ketergelincirannya. Iya. Kalau Ibnu Hajar beliau bahasakan rumiya bit tasyayyu', dituduh ada sebagian pemikiran Syiah. Iya. Kalau ada di dalam rawi hadits, perawi-perawi, apalagi dari dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pembahasan tentang dia misalnya berpemikiran Syiah, atau ada sebagian pengaruh Syiah, itu bukan Syiah yang dikenal sekarang ini. Kalau Syiah yang bermakna Syiah Rafidhah, itu di kalangan ulama Islam, mereka tidak halal diambil riwayatnya, sebab bukan Muslim, orang-orang yang keluar dari agama. Kalau Syiah Rafidhah, sebab mereka menganggap Al-Quran itu kurang,
mencela para sahabat Nabi seluruhnya atau kebanyakannya, dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, dan berbagai kesesatan kaum Syiah. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama terdahulu dari kalangan ahli hadits maupun selainnya hingga hari ini, dari ulama Islam, bahwa Syiah Rafidhah itu tidak masuk di dalam hitungan kaum muslimin. Adapun kalimat di dalam Fudail bin Ghazwan ini, ada sebagian pengaruh Syiah, itu Syiah di istilah orang dahulu itu kadang terkait dengan sebagian orang yang berkata bahwa Ali lebih utama daripada Uthman. Dari sudut keutamaan saja. Iya, dari sudut keutamaan. Dan itu tidak berpengaruh ya. Karena memang ada sebagian ulama terdahulu berijtihad seperti itu. Walaupun itu keliru, dan setelah itu para ulama bersepakat bahwa dari sudut keutamaan pun Ali bin Abi Thalib itu lebih utama daripada, dari sudut keutamaan pun Utsman bin Affan lebih utama dari Ali bin Abi Thalib. Tapi kekeliruan mereka bukan di dalam masalah mereka mengatakan Ali lebih utama dalam khilafah. Bukan itu kekeliruan mereka. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa adanya hal-hal yang seperti ini di sebagian rawi hadits di masa dahulu itu tidak berbahaya, karena pada dasarnya mereka itu jujur lisannya, makanya riwayatnya diterima. Kemudian yang kedua, kalau mereka jatuh di dalam sebagian kekeliruan atau sebagian bid'ah, itu bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena ketergelinciran. Ya, dan itu kadang terjadi pada siapapun, termasuk kepada orang yang berilmu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Yazid ibnu Abi Ziyad, menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Ziyad, yaitu Al-Hashimi maulahum Al-Kufi, dan beliau ini dhaiful hadits. Beliau ini lemah haditsnya. Ya, dan beliau ini Syiah ya, orang Syiah. Maka disebut oleh Muhammad bin Fudail, kana min a'immatis Syiatil kibar. Dia ini dari imam Syiah yang besar. Tapi perhatikan ya, kalimat Syiah di masa itu bukan Syiah yang Syiah Rafidhah. Tapi Syiah artinya dia lebih mendahulukan Ali di atas Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Ada hal-hal yang terkait dengan masalah yang seperti itu. Ya, andai kata dia misalnya haditsnya tidak diterima sama sekali, maka tidak disebut riwayatnya oleh Al-Bukhari. Sebab Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya secara mu'allaq. Dan Imam Muslim menyebut riwayat Yazid bin Abi Ziyad secara makrun. Makrun artinya digandengkan dengan orang lain. Dia pengikut saja, bukan riwayat yang menjadi sandaran. Diikutkan bersama rawi yang kuat. Dan haditsnya diriwayatkan oleh Imam 4, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Baik. Tapi dia ini dhaiful hadits, lemah riwayatnya. Dia ini lemah riwayatnya. Dan ini merupakan sebab kelemahan di dalam hadits yang ketiga. Tapi kelemahannya ini tidak berbahaya ya, karena ada pendukung dari riwayat-riwayat yang lain yang bisa menguatkan hadits ini, sehingga hadits ini menjadi hadits yang hasan dan hadits yang diterima di kalangan para ulama. Iya, baik. Jadi dari Ibnu Umar sendiri ada riwayat-riwayat lain selain daripada riwayat Mujahid. Ya, karena itu secara global bahwa hadits ini, hadits Abdullah bin Umar adalah hadits yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi katakan di sini oleh Yazid bin Abi Ziyad, an Mujahidin, dari Mujahid, yaitu Mujahid
bin Jabr, Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makhzumi maulahum Al-Makki. Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj Al-Makki. Ini dari ulama Islam yang tersohor, terkenal. Imam di dalam tafsir, imam di dalam ilmu. Iya, Mujahid bin Jabr. Kalau disebut Mujahid, tidak ada yang tidak kenal beliau. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Mujahid bin Jabr ini, beliau haditsnya diriwayatkan oleh penulis Kutubus Sittah. Mujahid bin Jabr ini pernah berkata bahwa saya membaca atau menghadapkan Al-Quran 3 kali kepada Ibnu Abbas. Saya berhenti pada setiap ayatnya. Saya tanya kepada Ibnu Abbas, di mana ayat ini turun dan bagaimana keadaannya. Di sebagian riwayat dikatakan bahwa Mujahid membaca art kepada Ibnu Abbas 30 kali. Al-Quran seluruhnya. Ya, subhanallah. Dan ini dari kedalaman pengetahuan Mujahid bin Jabr. Makanya beliau ini dari ulama tafsir yang dipegang. Jadi kalau syah penafsiran dari Mujahid, maka itu dari penafsiran yang dipegang di tengah para ulama. Karena Mujahid bin Jabr ini mengambil dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya. Dan mereka ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak menafsirkan dari dirinya sendiri. Mereka tidak tafsirkan dari dirinya sendiri. Karena itu ucapan-ucapan mereka di dalam tafsir itu adalah rujukan. Baik. Dari suatu hal yang menarik di biografi kehidupan Mujahid bin Jabr rahimahullah, ya tentunya dari rawi-rawi yang kita lewati ini, apalagi dia dari ulama besar, banyak ya hal-hal dari biografinya yang menarik. Cuma saya akan memilih sebagian dari pelajaran di biografi para ulama kita, hal yang mencocoki pelajaran ini dan hal yang mencocoki hari-hari kita di saat ini. Jadi saya ingin mengambil satu faedah terkait dengan masalah belajar dan menuntut ilmu. Kata Mujahid bin Jabr, "Talabna hadzal ilm wa ma lana fihi niyyah. Tsumma razaqallahu an-niyyata ba'du." Kata Mujahid, kami menuntut ilmu ini dan waktu itu kami belum punya niat. Kami belum punya niat. Maksudnya dia belum punya niat yang salihah atau niat yang betul-betul dia ikhlaskan untuk Allah di situ. Iya. Karena kadang orang belajar seperti itu, dia lihat orang belajar, dia ikut belajar, kadang niatnya belum dihadirkan. Kemudian kata Mujahid, kemudian Allah beri rezeki kepada kami setelah itu, diberi niat yang salihah, diberi niat yang pasti. Iya, karena itu yang menjadi ukuran, bukan awal seorang itu melangkah. Yang menjadi ukuran itu adalah akhirnya. Iya. Karena di awal-awal, apalagi kalau dalam tahapan menanjak, mulai berproses dalam ilmu, di awal-awal kadang ada kekurangan. Kadang ada kekurangan. Karena itu kata para ulama, laisa al-ibratu binaqsil bidayat. Al-ibratu bikamalin nihayat. Ibrah itu bukan dengan kekurangan di awal, di permulaan. Tapi yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan yang berada di akhir. Ya, dan ilmu sifatnya seperti itu. Kalau ingin bagus dalam ilmu, dia harus punya niat yang bagus. Dan dari keindahan ilmu itu, seorang yang menuntutnya, walaupun dia kadang belum menghadirkan niat atau belum ikhlas, ketika dia terus belajar, maka ilmu ini tidak mau dipelajari kecuali dia untuk orang yang ikhlas. Akhirnya orang yang mempelajarinya pun mengikhlaskan niatnya. Mengikhlaskan niatnya. Iya. Itu dari keindahan orang yang belajar dan menuntut ilmu. Karena itulah seorang penuntut ilmu
orang yang belajar, kita selalu memperhatikan dari kondisi hatinya, keikhlasannya. Semakin bagus dia memelihara keikhlasan, itu adalah jalan mempermudah dia di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik, kata beliau rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar dari sahabat terkemuka dan dari sahabat yang sangat luas ilmu dan pengetahuannya, dan dari sahabat yang sangat bersemangat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, sampai pada hal-hal yang biasa, ya sahabat yang lain tidak menganggapnya sebagai sunnah, oleh Ibnu Umar juga dia lakukan. Misalnya ketika Nabi melakukan perjalanan haji, di mana beliau berhenti, di pohon mana beliau berteduh, Ibnu Umar juga melakukan hal itu. Padahal itu kan orang yang melakukan perjalanan, ya tidak ada hubungannya. Kayak misalnya Rasulullah lewat ke sebuah pohon, ke sebuah tempat, ya mungkin pada saat istirahat memang di situ. Ya karena itu sahabat yang lain, mereka menganggap itu dari kebiasaan, tidak masuk ke dalam sunnah. Tapi Ibnu Umar karena kecintaannya kepada Nabi, ingin mencontoh setiap jejak beliau, di mana beliau tinggal, walaupun misalnya itu bukan masuk dari sunnah, maka beliau juga singgah di situ. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma diberi anugerah oleh Allah ilmu yang luas. Dan beliau salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Ya beliau ini dan Abu Hurairah yang akan datang, ya dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Kemarin saya sebutkan 2 bait syair dari As-Suyuti, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Orang yang banyak meriwayatkan hadits dari Nabi itu ada 7. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, terus siapa? Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, kemudian Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Baik, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi fihinnal amalu min hadhil ayyamil ashr, dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, amalan salih pada hari-hari itu melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemarin saya sudah sebutkan dari ayat-ayat dan beberapa pembahasan seputar keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan ini hadits Ibnu Umar, terdapat penegasan kembali bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah, dilakukan amalan saleh di dalamnya. Tapi dalam hadits Ibnu Umar ini ada tambahan sejumlah pembahasan, diantaranya terkait dengan keagungan hari-hari. Al-A'zam, keagungan, kebesaran. Iya. Karena bulan Dzulhijjah ini itu masuk dari Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dihormati. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di waktu diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan haram. Ya, bulan haram itu secara berurut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini disebut sebagai Ashhurul Hurum, sebagai
bulan-bulan yang diagungkan, dibesarkan. Dzulhijjah masuk di dalamnya. Dzulhijjah masuk di dalamnya. Iya, baik. Maka dia adalah bulan yang sangat agung. Bulan yang sangat agung. Dan datang di sebagian riwayat secara umum ya, dari hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah di atas bulan-bulan yang lainnya dari Ashhurul Hurum. Dan datang di dalam tafsir ayat di surah Al-A'raf di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Dan kami janjikan kepada Musa 30 malam. Kemudian kami sempurnakan lagi dengan 10 malam. Maka sempurnalah perjanjian miqat, waktu untuk berjumpa dengan Allah 40 malam. Iya. Disebutkan bahwa kebanyakan ahli tafsir menafsirkan 30 malam itu adalah bulan Dzulqa'dah. Dan 10 malam tambahannya itu adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Dan itu diucapkan oleh Mujahid bin Jabr, dari penafsiran Mujahid bin Jabr ini. Kemudian Masruq Ibnul Ajla Abu Musa al-Wadi'i. Kemudian dari penafsiran Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dan itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Sehingga waktu Allah berbicara kepada Nabi Musa itu pas digenap 40, itu terjadi pada Yaumun Nahar. Terjadi pada hari Nahar. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya dan selain dari Ibnu Katsir. Baik. Dan ini juga dari keutamaan bulan haram ini. Dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir dari beliau bertanya di musim haji terkait dengan keagungan darah. Iya. Beliau bertanya hari apa ini? Di di bulan apa ini? Maka para sahabat menyangka bahwa Rasulullah akan menyebut selain dari namanya. Ternyata Nabi sebut bahwa ini kalian berada di bulan Dzulhijjah, kalian berada di hari Nahar atau di hari Arafah. Kalian berada di atas tanah Mekah. Iya. Kemudian kata beliau, "Ala inna amwalakum, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada." Ketahuilah bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana terhormatnya hari kalian ini, dan sebagaimana diagungkannya negeri kalian ini di tanah haram ini, dan sebagaimana diagungkannya bulan kalian ini, itu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Maka dia adalah bulan yang sangat agung di sisi Allah. Dan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari yang teragung. Khususnya tanggal 10-nya, terdatang hadits lain penjelasan bahwa dia adalah hari yang paling agungnya. Hari yang paling agungnya. Yaitu hadits Abdullah ibnu Qurt radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallah yaumun nahar, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, tanggal 10, thumma yaumul qar. Kemudian hari kalian menetap di Mina, yaitu tanggal 11. Di tanggal 8 itu, 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahar atau hari Yom Al-Hajjil Akbar, hari haji terbesar, atau disebut sebagai Idul Adha. Ya, banyak penamanya tanggal 10. Tanggal 11 disebut hari Yaumul Qar, hari menetap. Sebab orang yang haji, setelah haji, di tanggal 11 itu semuanya pasti menetap di Mina.
Nah, tanggal 12 itu disebut Yom An-Nafar Al-Awwal, hari berangkat pertama. Jadi yang mau bersegera selesai haji, dia boleh meninggalkan Mekah setelah matahari tergelincir, sebelum matahari terbenam. Kemudian hari yang ke-13 disebut Yom An-Nafar Ats-Tsani, adalah hari berangkat yang kedua, yang terakhir. Nah, itu semuanya ada penamaannya, dan itu datang di hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di lisan para sahabat dan para as-salaf rahimahumullahu taala. Baik. Jadi itu adalah hari-hari yang agung. Jadi katakan ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi minhunna, dan tidak pula lebih dicintai oleh Allah al-amalus salihu min hadhil ayyamil asyar. Yang hari-hari ini paling dicintai oleh Allah, beramal salih di dalamnya. Beramal salih di dalamnya. Telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa frasa amalan salih itu mencakup seluruh amalan salih. Apakah amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Jadi kalau jadi jenis wajib dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka itu akan lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya. Sama dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Iya, dari ibadah-ibadah yang disunnahkan. Tapi secara khusus Nabi memberi ada 3 hal yang hendaknya banyak dilakukan. Kata beliau, fa'akthiru fihinna at-tahmida wat-tahlila wat-takbir. Maka perbanyaklah di hari-hari ini bertahmid, membaca alhamdulillah, wat-tahlil, membaca la ilaha illallah, wat-takbir, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Iya. Baik. Dan di sini dari fikih terkait dengan hadits yang mulia ini, bahwa dari amalan salih yang dianjurkan secara khusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memperbanyak zikir, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Karena itu dari awal masuknya bulan Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari di hari-hari tasyrik, itu disyariatkan untuk berzikir. Iya. Dan zikirnya di sini disebut at-tahmid. Tahmid itu membaca alhamdulillah. At-tahlil membaca la ilaha illallah. Kalau dia baca lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga tahlil namanya. Iya. Takbir dia baca Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar. Ya, kalau dari sisi ibadah secara lafaz ada keluasan. Ada keluasan. Iya. Karena memang ayatnya yang memberi anjuran untuk banyak berzikir juga luas, tidak ditentukan bagaimana bentuk zikirnya, bagaimana lafaz zikirnya tidak disebut. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Terkait dengan keagungan bulan Dzulhijjah, supaya mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang dimaklumi, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di hari-hari tasyrik dikatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Sebut dengan zikir juga. Tidak disebut bagaimana konteksnya. Ya, karena itu memang tidak ada hadits yang syah secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan teksnya bagaimana. Karena itu para ulama silam pendapat di dalam masalah teks yang dibaca. Iya. Tapi umumnya apa yang datang dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih didahulukan. Itu lebih didahulukan. Iya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu menyebutkan di Fathul Bari bahwa riwayat yang paling sahih dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takbir adalah membaca Allahu Akbar kabira
baik, adalah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, itu yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan beliau nisbatkan itu dari riwayat Abdur Razzaq dari Salman Al-Farisi. Dan memang ada di Musannaf Abdur Razzaq di jilid 9 halaman 142, dan sanadnya Masya Allah, sanad yang bagus ya. Kata beliau, kata Abdur Razzaq dari riwayat Ma'mar. Nah, ini kayaknya di akhir dari Musannaf Abdur Razzaq, berarti di Jami' Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid berkata, Asim bin Sulaiman, an Abi Uthman an-Nahdi. Abu Uthman an-Nahdi akan datang bersama kita, namanya Abdurrahman bin Mul, dari ulama tabi'in terkenal. Qala kana Salmanu yu'allimuna at-takbir. Adalah Salman mengajari kepada kami takbir. Yaqulu kabbirullah. Maka Salman berkata, takbirlah kalian kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Miraran, ulangi berulang-ulang. Allahu Akbar. Allahumma anta a'la wa ajal min ay yakuna laka sahib. Min ay yakuna laka sahibah. Au yakuna laka walad. Au yakuna laka syarikun fil mulk. Au yakuna laka waliyun minad dhul. Wa kabbirhu takbira. Allahu Akbar takbira. Allahumma kfir lana, Allahumma arhamna. Nah, itu riwayat lengkapnya dari Salman Al-Farisi. Pernah takbir dulu, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, berulang-ulang. Kemudian berdoa setelahnya. Masih juga dalam mentakbirkan Allah. Allahumma anta a'la wa ajal. Ya Allah, engkau itu adalah yang paling tinggi dan dimuliakan. Ayyakuna laka sahibah. Dimuliakan. Maha suci engkau ya Allah, dikatakan memiliki istri. Au yakuna laka walad, atau dikatakan memiliki anak. Au yakuna laka syarikun fil mulk, atau memiliki sekutu di dalam kekuasaan. Au yakuna laka waliyun minad dhul, atau memiliki kesayangan yang dihormati, yang tunduk kepadanya. Wa kabbirhu takbira. Dan agungkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Allahu Akbar takbira. Allah Akbar, dengan segala bentuk pembesaran kepadanya. Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami. Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami. Nah, ini pengajarannya Salman. Dan Salman setelah itu berkata, wallahi la tuktabanna hadihi wa la tutraku hatani. Ya, kata beliau, sungguh ini kalimat-kalimat akan ditulis, tercatat. Dan dua kalimat ini tidak akan ditinggalkan. Wa la yakunanna hadha syufa'a sidqin lihatain. Dan sungguhnya ini bacaan akan menjadi syafaat-syafaat yang benar untuk dua hal ini. Baik. Jadi ini pengajaran dari Salman Al-Farisi ya. Dan akhirnya apa yang beliau ajarkan di sini, karena beliau sebutkan keutamaan, itu bermakna hadits marfu. Bermakna hadits marfu. Kemudian yang kedua, yang syah dari Abdullah bin Mas'ud dan sejumlah sahabat, itu mereka membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi takbirnya dua kali di depan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada dalam sebagian riwayat 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi riwayatnya lemah ya. Riwayatnya lemah. Hanya saja kalau ada yang ingin mengamalkannya, kita tidak ingkari ya. Boleh saja, karena saya sudah terangkan dari awal bahwa takbir itu tidak ada ikatan yang mengikatnya. Dia ada keluasan. Ada keluasan. Tapi kalau kita mau ikut dari takbirnya para sahabat, yang syah itu takbirnya 2 kali di depan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik. Kemudian yang ketiga dari jenis takbir, yang syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu beliau bertakbir Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira,
Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar walillahil hamd. Ini agak mudah ya dihafalkan. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Itu syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya kalau dia bertakbir seperti itu boleh. Ya, dan ada bentuk takbiran yang datang di lisan sebagian as-salaf. Ya Allahu akbar kabira, subhanallahi walhamdu, Allahu akbar kabira, apa namanya, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu juga ada. Kalau dibaca juga nggak ada masalah. Iya. Nah, itu di masyarakat kita kadang dibaca ini ya, dicampur sana sini. Nah, itu nggak ada masalah. Kalau dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu kan syah di dalam beberapa riwayat disebut sebagai al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatu as-salihat. Iya, yang disebut di surah eh, apa namanya, Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan baqiyat salihat di sisi Rabbmu itu lebih baik pahalanya dan lebih diharapkan. Kalau di surah Maryam, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban, apa namanya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda, ya, dan lebih baik pengembaliannya. Jadi di riwayat-riwayat tentang hadits al-baqiyatus shalihat itu ada 3 kalimat, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Iya. Dan kalau seorang membacanya itu dari hal yang bagus. Kalau dia ikutkan 4 dari rangkaian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu adalah hal yang bagus. Dia ulangi, dia baca. Kemudian yang syah juga dari para sahabat, mereka di dalam takbir itu mengangkat suara. Mereka mengangkat suaranya. Iya, karena itu Ibnu Umar, Abu Hurairah, mereka masuk ke pasar bertakbir, membesarkan suaranya dan diikuti oleh manusia. Diikuti oleh manusia bertakbir. Maka itu memang hari-hari mengagungkan dan membesarkan Allah. Itulah indahnya di dalam beragama ini. Ya, ada saat-saat yang memang dihidupkan, dibesarkan, dijaharkan dari takbir dan dzikir agar supaya jiwa-jiwa itu terbangkit semangatnya. Kelihatan ada perubahan di dalam kehidupannya. Iya. Dan ini dari sunnah-sunnah yang subhanallah kadang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di hari-hari ini. Iya. Padahal ini dari hal yang agung dan besar untuk kita hidupkan. Karena itu jangan malu seorang itu keluar dari rumahnya atau dia ke pasar atau kemana. Ya, sambil berjalan bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain daripada dia menjalankan syariat sunnah, dia juga mengingatkan orang lain. Ya mungkin kalau saya tidak dengar orang lain bertakbir, mungkin saya lupa. Tapi begitu saya mendengar orang lain melakukannya, maka itu mengingatkan saya. Baik, itu mengingatkan. Jadi ini terkait dengan uh, pembahasan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian di riwayat berikutnya berkata penulis rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Nafi Al-Qaisi, menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Nafi Al-Qaisi. Ya, kadang rawi itu disebut Muhammad bin Nafi, orang mengira bahwa Nafi itu ayahnya. Padahal Nafi itu nama kakeknya. Nafi nama kakeknya. Kalau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Nafi, nama lengkapnya itu Muhammad bin Ahmad bin Nafi Al-Abdi, Abu Bakar Al-Basri. Ya, beliau populer dengan kunyanya. Abu Bakar bin Nafi biasanya disebut. Dan beliau ini Hasanul Hadits. Dari rawi Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Beliau wafat setelah tahun 240 Hijriah. Ya, Imam Ad-Dhahabi sebutkan biografinya
di Tarikhul Islam, di rawi-rawi yang wafat antara tahun 241 sampai 250. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Mas'ud bin Wasil, menceritakan kepada kami Mas'ud bin Wasil. Mas'ud bin Wasil Al-Azraq Al-Basri, sahib As-Sabiri, nilayyinul hadith, lembek hadithnya. Ya, dilemahkan oleh banyak ulama ahli hadith. Baik. Tapi hadithnya bisa menerima dukungan ya. Kata beliau, haddatsana An-Nahhas ibn Qaham, menceritakan kepada kami An-Nahhas bin Qaham. Dia ini Abul Khattab Al-Qaisi Al-Basri, orang Basra juga, Al-Qaisi. Kalau sebut Qaisi itu pasti dari Basra. Itu nisbat-nisbat ya, biasanya orang kalau sebut Al-Aishi itu dari Basra, Al-Himsi itu dari Syam. Ya, Al-Qaisi itu dari Basra. Jadi ada istilah-istilah dari nisbat seperti Al-Absi. Al-Absi berarti Kufa, dari Kufa. Jadi kalau tidak disebut, cuma disebut Al-Qaisi, Al-Aisi, atau hanya disebut Al-Absi, tidak disebut dari asal kotanya, orang sudah kenal di kalangan ahli hadits. Di kalangan ahli hadits. Baik. Dan dia ini dhaiful hadits ya, lemah haditsnya. Kata beliau an Qatadah, dari Qatadah, yaitu Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Ya. Memang ini hadits lemah ya dari riwayat ini. Tapi ada pendukung-pendukung lain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadits dimaklumi ya haditsnya. Ya, sudah berlalu 3 hadits. Ada dari hadits Abdullah bin Amr, hadits Ibnu Abbas, kemudian hadits Ibnu Umar, lalu hadits ini. Dan ini saling menguatkan. Kata beliau dari Qatadah, itu Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Ya, dan beliau ini Qatadah dari rawi thiqah yang terpercaya. Imam ahli hadits terkenal. Ya. Disebutkan oleh Matar Al-Warraq bahwa Qatadah ini mazala Qatadatu mualliman hatta mat. Qatadah ini terus sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu sampai dia meninggal. Ini dari husnul khatimah ya. Seorang duduk, dia hanya mengajar saja, mengajarkan ilmu kepada manusia sampai dia meninggal. Ya. Dan Qatadah berkata, saya tidak pernah memberi fatwa dari pendapat saya pribadi. Itu sudah berlangsung bersama saya selama 20 tahun. Di sebagian riwayat 30 tahun. Jadi beliau kalau menjawab pertanyaan, itu tidak ada dari pendapat beliau pribadi. Semuanya beliau sandarkan kepada riwayat atau athar. Dan kata Qatadah, ma fil Qur'ani ayatun illa qad sami'tu fiha syai'an. Kata Qatadah, saya tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali saya pernah dengar riwayat tentang ayat itu. Ini menunjukkan luasnya pengetahuan Qatadah ya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, dan di sini ada ucapan yang indah dari Imam Adz-Dzahabi, ingin saya bacakan sebagai pelajarannya. Qatadah ini tergelincir rahimahullah di dalam pembahasan takdir. Ada kekeliruan beliau di pembahasan takdir. Ya, karena itu diingatkan oleh Imam Adz-Dzahabi kekeliruan ini. Dan beliau berkata, nasallallahu al-afwa. Dan kita memohon maaf kepada Allah. Wa ma'a hadza fama tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa hifdhihi. Bersamaan dengan itu, walaupun Qatadah ada kekeliruan di dalam pembahasan takdir ini, tapi bersamaan dengan itu semua tidak ada seorang imam pun yang berhenti atau tidak berpendapat, ya, berdiam tentang kejujuran Qatadah, keadilannya serta hafalannya. Jadi semuanya menerima riwayatnya Qatadah. Iya. Kata beliau, wala'alla Allah ya'dhuru amsalahu mimman talabbasa bibid'atin yuridu biha ta'zim al-bari wa tanzihahu. Ya, wa badala wus'ahu. Wallahu hakamun adalun latifun bi ibadihi.
wa la yus'alu amma yaf'al. Kata Adz-Dzahabi, barangkali Allah memberi udzur kepada ulama-ulama seperti ini, dia jatuh di dalam bid'ah, tetapi dia jatuh dalam bid'ah itu apa? Dia menginginkan untuk mengagungkan Allah dan mensucikan Allah. Dan dia sudah eee, mengerahkan segala kemampuannya untuk belajar dan mempelajari, ya, tapi dia jatuh di dalam kekeliruan. Dan Allah itu maha di tangannya lah segala hukum, dan maha adil, dan maha latif, ya, lembut kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Ini kalimat-kalimat dari Adz-Dzahabi ini ada kaitannya dengan pembahasan takdir, ya. Beliau tetapkan keyakinan ahli sunnah dalam hal itu. Kemudian di sini ada kata yang indah dari Adz-Dzahabi, dan ini harusnya menjadi ukuran untuk setiap ulama yang jatuh di dalam kekeliruan seperti Qatadah ini. Kata beliau, "Tsumma innal kabira min a'immatil ilm idza kathura shawabuhu wa ulima taharrihi lil haqq wattasa'a ilmuhu wa dhahara dhaka'uhu wa urifa salahuhu wa wara'uhu wattiba'uhu yughfar lahu zalaluhu wa la nudalliluhu wa natrahuhu wa nansa mahasinahu." Kata beliau, kemudian seorang ulama besar dari tokoh agama ini, imam agama ini, kalau kebenarannya itu sudah banyak dan sudah diketahui dia sangat teliti untuk mengambil kebenaran, mencari kebenaran, dan ilmunya sangat luas dan kepandaiannya itu sangat tampak, diketahui kesalihannya, waraknya, dan diketahui bagaimana dia mengikuti jejak Nabi, maka kalau dia ada kekeliruan itu dimaafkan kekeliruannya. Tidak boleh kita sesatkan dia. Tidak boleh kita buang dan kita lupa dari kebaikannya. Naam, kata Adz-Dzahabi, betul. La naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi. Betul, kita tidak boleh ikuti bid'ah dan kesalahannya. Wa narju lahu at-taubatu min dzalik. Dan kita harapkan dia bertobat dari hal tersebut. Nah, ini sikap, ya, pertengahan. Jadi kalau setiap alim yang jatuh di dalam kekeliruan misalnya, langsung kita hukumi, dikeluarkan dari ahli sunnah, kemudian dibid'ahkan, dikatakan ahli bid'ah, tidak ada ulama yang tersisa. So, ulama itu setinggi apapun kedudukannya tetap manusia. Ya. Kadang ada kekeliruannya yang kelihatan dan tampak. Seperti Qatadah di sini, beliau jatuh di dalam kekeliruan di pembahasan takdir, tapi bersamaan dengan itu kekeliruannya, bid'ahnya tidak diikuti. Tapi beliau tetap dihormati karena beliau adalah tokoh dari penyandang ilmu besar. Diketahui akan kesalihannya, diketahui bagaimana keseriusan beliau mengikuti kebenaran. Iya, baik. Ini dari hal yang indah, ya, pendidikan-pendidikan yang bagus di dalam belajar. Oh, seorang penuntut ilmu itu harus pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Said al-Maqburi atau Said bin Musayyab. Kata beliau, an Said ibn al-Musayyab, dari Said bin Musayyab, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, Said bin Musayyab bin Hazn. Said bin Musayyab bin Hazn al-Makhzumi al-Qurashi. Dan beliau ini dari ulama Islam yang terkenal. Said bin Musayyab ini dari ulama Islam yang terkenal. Bahkan dikatakan beliau adalah penghulu imam para tabi'in. Ya, walaupun para ulama ada dua pendapat, ya. Apakah yang paling utamanya itu Said bin Musayyab atau Uwais al-Qarani? Karena Uwais al-Qarani ini Masya Allah, ya, seorang tabi'in. Dia tidak mendapati kehidupan Nabi. Tapi di masa hidup Nabi SAW, Nabi berpesan kepada Umar. Dan itu haditsnya di Sahih Muslim. Kata Nabi kepada Umar, nanti akan datang seorang yang bernama Uwais al-Qarani al-Muradi. Dia akan datang nanti dari Yaman. Kalau orang ini datang, maka mintalah wahai Umar supaya kamu didoakan olehnya. Iya.
Maka berlalu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datang pemerintahan Umar bin Khattab, dan begitu masuk di pemerintahan Umar bin Khattab, ketika ada orang-orang yang datang dari arah Yaman, Umar selalu bertanya tentang Uwais ini. Sampai suatu hari diketemukan oleh Umar. Ya, maka Umar pun melaksanakan perintah Nabi, minta supaya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni mendoakan Umar. Ya, maka Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, kamu mau kemana? Biar saya tulis ke gubernur ke tempat yang kamu tuju. Misalnya kalau dia mau ke Basra, ke Kufa, nanti ditulis ke gubernurnya. Kata Uwais Al-Qarni, saya nggak perlu akan hal itu. Iya. Ini orang-orang yang dipuji oleh Nabi masa hidup bukan orang sembarangan dari sudut kesalihan. Sudut kesalihan. Disebutkan bahwa beliau ini dari sebab kesalihannya, beliau punya seorang ibu. Dan beliau sangat berbakti kepada ibunya. Tadinya kena penyakit sopak, kemudian dia sembuh, kecuali 1 dirham di apa namanya, di betisnya masih tersisa. Nah, itulah yang dijadikan tanda oleh Umar untuk mengenal Uwais Al-Qarni. Baik. Jadi ada yang berkata yang paling afdal dari ulama tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan Said bin Musayyab. Tapi yang benarnya bahwa Said bin Musayyab itu lebih utama dari sudut ilmu. Dan Uwais Al-Qarni itu lebih utama dari sudut kesolihan dan ibadah. Kesolihan dan ibadah. Baik, mungkin itu hal yang paling dekatnya. Jadi maksudnya Said bin Musayyab ini bukan sembarangan beliau ya, rahimahullah. Beliau ahli fatwa di masanya. Tapi orang yang sampai ke derajat itu, tidak ada yang santai-santai dalam hidupnya. Karena itu kata Said bin Musayyab, in kuntu la arhalu al-ayyama wal layaliya fi talabil hadithil wahid. Kata beliau, sungguh saya itu melakukan perjalanan bermalam-malam, kadang berhari-hari untuk mencari satu hadits saya. Jadi satu hadits dia temukan riwayatnya, diambil dari guru ini. Itu beliau melakukan perjalanan berhari-hari bermalam-malam. Satu hadits. Iya. Jadi sampai ke derajat yang tinggi bukan sembarangan. Dan subhanallah riwayat-riwayat mereka itu di hari ini gampang sekali kita baca. Terkumpul di dalam buku-buku hadits. Tapi kenapa kita tidak mencapai derajat mereka? Ya masalahnya itu bukan masalahnya pada ilmunya, pada haditsnya, masalahnya itu pada kita. Kita terlalu banyak santainya, terlalu banyak malasnya, terlalu banyak mengundur-undur. Ya nanti akan datang. Ya insya Allah. Ya kalau sudah masuk di dalam hal yang seperti itu, nah itulah yang membuat lambat pada seseorang. Iya. Said bin Musayyab ini salah satu dari apa namanya? Dari fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih yang terkenal di kota Madinah. Di istilah ulama fikih itu ada namanya al-fuqaha as-sab'ah. Ada ahli fikih 7 orang. Ini semuanya ahli fikih dari kota Madinah. Ahli fikih dari kota Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di I'lamil Muwaqqi'in, di tingkatan para tabi'in yang memberi fatwa. Ya, 7 orang ini. Dan beliau sebutkan 2 bait syair yang mengumpulkan 7 orang ahli fikih ini. Kata beliau, "Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah, fakulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun, Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu kharijah." Ya. Kata beliau apabila dikatakan siapa 7 lautan yang riwayatnya tidak pernah keluar dari ilmu. Maksudnya kalau dia berbicara tentang ilmu, di situ terus. Tentang ilmu mereka bicara. 7 orang ini. Siapakah mereka? Fakulhum. Katakan mereka adalah Ubaidullah. Yang pertama, nama lengkapnya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Ubaidullah. Yang kedua Urwatu. Yaitu Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Ya. Kemudian yang ketiga Qasim. Yaitu
Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini cucu Abu Bakar. Sebagaimana tadi Urwah itu cucu anak dari Az-Zubair bin Awwam. Baik, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat, Saidun, yaitu Said Ibn Musayyab. Ini yang kita bahas. Kemudian yang kelima, Abu Bakar. Yaitu Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham. Kemudian yang kelima atau yang keenam, Sulaiman. Yaitu Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar maula Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh, Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ini 7 orang ahli fikih. Walaupun Abu Bakar itu ada silam pendapat ya tentang yang ketujuh. Ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham, ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf. Ada 3 pendapat. Itu dirinci dengan rincian lain secara terperinci oleh Al-Iraqi di dalam Alfiyah beliau. Di pembahasan tentang Ma'rifatut Tabi'in. Kata Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, wa fil kibaril fuqaha'us sab'a Kharijatul Qasimu thumma Urwa thumma Sulaiman Ubaidullahi Sa'idu wassabi'u dhushtibahi imma Abu Salamatin au Salimu au fa Abu Bakrin khilafun qa'imu. Nah, begitu bait syairnya di Alfiyah Al-Iraqi. Kata beliau di dalam tokoh-tokoh ulama tabi'in itu ada 7 ahli fikih. Dia adalah Kharijah, yaitu Kharijah bin Zaid, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, thumma Urwa, kemudian Urwa, yaitu Urwah Ibnu Zubair bin Al-Awwam. Thumma Sulaimanu, kemudian Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Saidu, kemudian Said bin Musayyab, wassabi'u dhushtibahi. Yang ketujuhnya ada kesamaran. Maksudnya ada silam pendapat yang ketujuh. Imma Abu Salamatin. Apakah dia Abu Salamatin? Di kasrah di situ Abu Salamatin karena darurat syair ya. Harusnya Abu Salamata. Jadi Abu Salamatin, maksudnya Abu Salamata Ibnu Abdurrahman bin Auf. Ya. Au Salimun. Salim maksudnya Salim bin Abdullah bin Umar. Au fa Abu Bakrin atau Abu Bakar. Ini yang kita sebut tadi, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham. Khilafun qa'imu. Ada silam pendapat yang memang sudah ada di tengah para ulama tentang 3 orang ini. Jadi maksudnya kalau kita kenal nama-nama ini tokoh-tokoh para ulama ahli fikih. Ya, dan seorang itu kalau dia mau masuk di pembahasan apa saja, dia harus kenal dari ulama-ulama yang berbicara tentang ilmu. Supaya dia jangan menjadi orang yang masuk dalam ilmu tidak ada yang mendahuluinya. Sebab orang itu kalau masuk di pembahasan ilmu, itu selalu ada asal usulnya. Dari mana dia mengambil, di pendapat mana yang dia pegang. Ya, bukan seperti sekarang ini, seenaknya saja. Mau masuk dalam ilmu, bicara tentang ilmu agama, tidak ditahu asal usulnya, belajar dari mana, mengambil dari siapa. Di pendapat mana yang dia pegang, dari pendapat para ulama Islam. Karena asalnya bukan ahlul ilm. Cuman orang-orang yang qutta'ut thariq, orang-orang yang menyambung di jalanan ingin menjadi ingin menduduki kedudukan para ulama dengan cara yang tidak benar. Jadi harus diketahui bahwa ilmu itu ada jalannya, ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Baik, dikatakan di sini dan banyak hal ya dari biografi Said bin Musayyab. Nah, waktu membatasi kita. Dikatakan di sini dari Said bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Beliau menyebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamid dunya ayyamun ahabbu ila Allah azza wa jal." Tidak ada hari-hari kehidupan dunia, hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla, ayu ta'abbada lahu fiha min ayyamil ashr. Yang mana Allah diibadahi di hari-hari itu, tidak ada hari yang lebih dicintai daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah. Ya.
Satu hari dari 10 hari Dzulhijjah ini dikatakan itu senilai dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha ka qiyami lailatul qadar. Dia sholat malam di satu malam, di setiap hari dari 10 Dzulhijjah ini, dia sholat malam di malam harinya, itu seperti dia sholat malam di malam Lailatul Qadar. Seperti dia sholat malam di Lailatul Qadar. Ya, namun hadits ini ada kelemahannya di dalam sanadnya. Telah kita sebut tadi ada 2 rawi yang lemah. Qatadah juga beliau mudallis, dia pakai an di sini. Ya, dan Qatadah ini dari rawi yang punya banyak murid ya. Dari rawi yang punya banyak murid. Hanya saya dari rawi yang punya banyak murid dan murid-muridnya yang senior terkenal, tidak ada yang meriwayatkan. Ya, Qatadah seperti imam besar itu, dia punya murid itu ada tingkatan yang paling topnya, paling tinggi. Paling kuat hafalannya, terpercaya, dan paling banyak duduk dengan Qatadah. Itu ada 3 orang. Ada Syu'bah bin al-Hajjaj, ada Said bin Abi Arubah, dan ada Hisham ibn Abi Abdillahi ad-Dastuwai. Itu ada 3 orang. Di bawahnya ada lagi Hammam bin Yahya, ada siapa begitu di bawahnya. Jadi bertingkat. Nah, ini tingkatan rawi yang lemah tiba-tiba meriwayatkan dari Qatadah. Hal yang tidak diriwayatkan oleh murid-murid Qatadah yang senior. Maka ini aneh ya. Ya, karena itu riwayatnya di sini ini disebut sebagai sanad yang mungkar. Sebagai hadits yang mungkar, tidak diterima. Dan seluruh hadits, seluruh riwayat tentang keutamaan Dzulhijjah dikatakan senilai dengan Lailatul Qadar, itu ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan. Yang paling mendingnya itu ada riwayat, ya, disebutkan oleh penulis kitab Fadail Ashar Dzulhijjah wa Fadail Syahriha fi Sunnatin Nabawiyah. Dan ini dimuat di majalah Jamiatul Islamiyah di edisi yang ke-154. Pembahasan panjang tentang hadits-hadits seputar Dzulhijjah. Disebutkan di pembahasan yang keempat bahwa ada hadits yang datang bahwa setiap hari dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini senilai dengan 1000 hari dalam keutamaan. Nah, itu ada riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana yuqalu fi ayyamil ashr bi kulli yawmin alfu yawm wa yawmu arafah asyru alafi yawmin. Dikatakan tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah bahwa setiap hari dari 10 hari itu senilai dengan 1000 hari dari keutamaan. Dan hari Arafah senilai dengan 10.000 hari. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifatul Ulumil Hadits. Ya, si penulis sendiri beliau berijtihad bahwa sanadnya bisa dihasankan, bisa dikuatkan. Ya, tapi Syekh Al-Albani meremahkan ya riwayat ini karena dari jalur Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya, dan kelihatannya pendapat Syekh Al-Albani itu lebih kuat. Bukan masalah riwayat Al-Hasan saya dari Anas bin Malik apakah diterima atau tidak. Tapi masalahnya ini sebuah keutamaan dalam satu bab tidak disebutkan oleh rawi-rawi yang thiqah terpercaya. Padahal ini adalah hal yang terkenal, harusnya tersohor. Iya, maka hal-hal yang seperti ini itu tidak dipetik ya. Karena itu pendapat ulama yang melemahkan itu lebih bagus, lebih cocok ya di dalam pembahasan ini. Ya wallahu taala alam. Baik, kita akan datang lagi hadits-hadits lain. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam. Baik, pendengar 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah, juga buat Anda yang menyaksikan program ini secara live di TV An-Nasihah, juga di Hafayu TV, dzulkarnain.net/live, dan juga di Kajian Kebayoran. Demikianlah pembahasan kitab Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala yang telah memasuki sesi pembahasan yang ketiga, tentunya bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi Hafizallahu taala. Dan saatnya sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab, dan buat Anda yang ingin mengirim pertanyaan, Anda harus bergabung dulu ke grup WhatsApp Dzulkarnain MS. Caranya bagaimana? Mudah saja. Anda ketik daftar, kirim ke 08114447 882, ini khusus untuk ikhwan.
Dan buat Anda akhwat bisa mengirim di 0853 93 kali 13831. Sekali lagi 0853 93 kali 13831. Nah, kalau Anda sudah bergabung di grup WhatsApp Dzulqarnain, apa saja yang bisa Anda dapatkan? Ada banyak sekali manfaat, di antaranya ada tausiah, ada kesempatan untuk tanya jawab, juga bisa mendapatkan faedah ringkas, jadwal kajian, serta masih banyak lagi lainnya. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Silahkan dikirim di grup WhatsApp Dzulqarnain MS. Dan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Sidrap, Ikhwan nomor 5. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Pertanyaan kami, apakah kami tetap dapat pahala kurban jika kami hanya memasukkan nama ibu kami dalam serikat sapi kurban, tapi uangnya dari kami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau misalnya ibunya sudah meninggal, ingin dilakukan kurban untuk beliau, maka harusnya si anak dengan namanya yang masuk, ibunya dia ikutkan bersamanya. Syariatnya seperti itu. Karena Nabi SAW, istri beliau Khadijah sudah meninggal. Paman beliau Hamzah juga meninggal. Ada orang-orang yang dicintai oleh Nabi meninggal, tidak pernah ada dalam satu riwayat pun Nabi berkurban khusus untuk mereka. Tapi orang-orang yang meninggal itu ikut di dalam kurban beliau. Karena itu beliau ketika berkurban berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, termasuk yang sudah meninggal ikut di situ. Tapi kalau ibunya masih hidup, dan ibunya tinggal serumah bersamanya, ya, maka tidak mesti atas nama ibunya, dengan nama dia juga sudah cukup. Dengan nama dia niatkan juga, dia masukkan di dalamnya ibunya, dia masukkan di dalamnya istrinya, anak-anaknya, itu syah sebagai hewan kurban. Dan mencukupi untuk semuanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Fulana, akhwat 12. Bagaimana hukum anak dalam perut kambing yang sewaktu dikurbankan dalam keadaan hamil? Jadi kalau misalnya setelah disembelih, kemudian anak di dalam perut hewan kurban itu, ketika hewan kurbannya disembelih, keluar anaknya dan anaknya masih hidup, maka anak itu disembelih lagi untuk menghalalkannya. Tapi kalau misalnya setelah disembelih induknya, yang hewan kurban, begitu dibelah perutnya ternyata ada janinnya sudah mati, maka yang mati ini pun halal untuk dimakan. Karena penyembelihan terhadap ibunya itu menghalalkan janin yang ada di dalam perut ibu itu. Di dalam perut hewan kurban tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya dari Kustiawan, Ikhwan 12. Saya pernah mendengar bagaimana orang-orang kafir memandang Hari Raya Idul Kurban. Mereka mengatakan hari rayanya orang Islam itu berdarah-darah. Bagaimana menyikapi atau menjawab pernyataan tersebut, Ustaz? Nah, itu mungkin terdengar dari orang-orang kafir belakangan ya. Ya, karena menyembelih, mengalirkan darah untuk suatu ibadah, itu bukan di syariat Nabi Muhammad saja, ada di syariat sebelumnya, dan itu berjalan di tengah orang-orang Arab, dimaklumi. Ya. Adapun dari ucapan yang disebutkan itu tadi, itu adalah ucapan sinis yang tidak ada asal-usul dari kebenaran sama sekali, tidak ada dasar dari kebenaran. Yang berdarah-darah, apa yang diinginkan? Ya, dia melihat pada hewan kurban itu ada darah yang ditumpahkan, itu pandangan yang picik namanya. Tapi dia lihat dari hewan kurban itu, orang semuanya di kehidupan dunia ini, kecuali orang yang aneh, itu dia makan dari hewan buruan, dia makan dari hewan-hewan, dagingnya diambil manfaat.
Ya, kalau ada yang membagikan daging untuk manusia, itu disebut sebagai pejuang kemanusiaan, orang yang baik, ya. Kenapa dia pandang hal tersebut di dalam makna kurban? Padahal di makna kurban itu, ya ada syariat-syariat yang agung dan besar. Di dalamnya ada pembesaran terhadap simbol-simbol Allah, terdapat di dalamnya ibadah kepada Allah, terdapat di dalamnya menghidupkan sunnah para nabi dan para rasul, terdapat di dalamnya mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat di dalamnya dari apa namanya kegembiraan terhadap hari raya, terdapat di dalamnya dia berbuat baik kepada saudara dan tetangga, terdapat di dalamnya dia memperkuat keadaan kaum muslimin. Apalagi di masa sekarang ini hewan kurban sangat diperlukan di masa pandemi, orang perlu, ya maka diberi anjuran ke sana. Itu memang dari hikmah di dalam syariat. Maka itu satu saja dari mana agung itu kalau dia perhatikan. Dia tidak akan berucap dengan ucapan-ucapan picik seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Abu Aisyah, Ikhwa 28. Ustadz, bagaimana hukumnya jika tidak sengaja mengupas kulit kering pada luka di tangan, padahal kita sudah daftar kurban dari 1 Dzulhijjah? Apakah kurban kita nantinya tetap sah? Dia sengaja maupun tidak sengaja, kurbannya itu tetap syah. Hanya saja memang terkait dengan masalah penghormatan terhadap larangan. Kalau dia sengaja dia berdosa. Tapi kurbannya tetap syah. Tapi kalau dia tidak sengaja, itu dimaafkan. Orang itu kalau di luar kesengajaannya, itu dimaafkan di dalam syariat kita. Ufiya an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Diampuni dari umatku ini ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Rini Astuti, Akhwat 12. Ustadz, bagaimana hukum daging sembelihan hewan kurban Idul Adha jika yang menyembelihnya imam masjid di desa, Ana, tapi beliau juga menyembelih hewan untuk tolak bala setiap 1 Muharram? Menyembelih hewan untuk tolak bala, 1 Muharram. Kalau misalnya arah dari perbuatannya menyembelih dalam bentuk kesyirikan, syirik akbar, maka tidak boleh dia menyembelih di sembelihannya di tempat lain pun tidak syah. Sebab salah satu syarat keabsahan penyembelihan, si penyembelih adalah seorang muslim, ya, dan baik, seorang yang tidak berbuat kesyirikan, seorang yang tidak berbuat kesyirikan. Tapi kalau misalnya yang menyembelih itu adalah seorang muslim atau ahlul kitab, tapi dia menyebut dengan nama Allah, maka syah dari penyembelihan itu. Tapi kalau misalnya tolak bala itu saya nggak apa namanya, di kasusnya misalnya ada dari bentuk dia hanya dia menyembelih sebenarnya dengan menyebut nama Allah, tetapi mungkin sebagian kegiatan yang dia lakukan dari hal-hal yang bersifat syirik asgar, maka itu syah di dalam penyembelihan. Ya wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustadz, dari Arsyad Ikhwan 37. Apa hukum mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majelis dan mengucapkannya dengan bersama-sama? Yang ada itu takbir dengan mengangkat suara dilakukan masing-masing. Iya. Adapun takbir dengan dipimpin satu orang secara berjamaah itu dari hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dihitung oleh banyak ulama sebagai perkara bid'ah yang tidak disyariatkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikut dari grup Akhwat 9. Apakah bisa dalam puasa di bulan Dzulhijjah ini sekaligus dengan meniatkan puasa Yaumul Bid dan Senin Kamis? Maksudnya satu perbuatan dengan 3 niat, Ustaz. Ayamul bid bagaimana caranya? Ayamul bid tidak mungkin ada di 9, 10 hari 10, Dhul Ustaz. Hijjah. Ayamul bid itu tanggal 13, 14, dan 15.
Tanggal 13 itu hari tasyrik masih masuk, tapi diharamkan berpuasa di hari tasyrik. Iya. Jadi kalau dia sudah kebiasaannya lewat misalnya hari tasyrik, dia hanya puasa tanggal 14 dan 15-nya saja, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Karena memang diharamkan berpuasa di situ. Tapi kalau misalnya dia niatkan dengannya puasa Daud, puasa Senin Kamis, maka itu nggak ada masalah. Dia masuk di dalam hal yang mungkin untuk dikompromikan di dalam niat, digabungkan di dalam niat. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Arifin 35, Ikhwan 35 maksud saya. Sebagaimana pahala kebaikan ibadah wajib dan sunnah dilipat gandakan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, apakah maksiat dan dosanya juga dilipat gandakan, Ustaz? Kalau keutamaan pahala itu jelas ya, dilipat gandakan. Tapi apakah dosa dilipat gandakan dalam hal itu? Itu ada pembahasan, ya. Dan saya sendiri tidak menghadirkan nas tegas dalam hal itu. Hanya saja dimaklumi ya, seorang di tengah nikmat, di tengah kebaikan yang banyak, kemudian bukannya dia pergunakan dalam kebaikan, justru dia pergunakan dalam dosa, itu pasti orang yang sangat merugi. Ya kalau bahasa Abu Hamid Al-Ghazali, itu perbuatan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Fulana Akhwat 10. Afwan Ustadz, keluar dari tema, Ana mau bertanya bagaimana hukum bekerja di rumah atau bekerja dengan orang non-muslim? Mohon penjelasannya. Nggak ada masalah ya, sepanjang pekerjaannya pekerjaan yang halal, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka itu nggak ada masalah. Karena itu sebagian sahabat ada yang bekerja kepada orang-orang Yahudi di kota Medina, ya, dan itu berjalan di dalam negeri Islam, dan itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, pendengar juga pemirsa, sekarang Anda sedang mendengarkan keutamaan 10 Dzulhijjah, sebuah kitab karya dari Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab di mana pertanyaan yang saya ambil ini adalah pertanyaan yang saya ambil dari grup WhatsApp Dzulkarnain MS. Jadi buat Anda yang ingin bergabung silahkan ketik daftar dan kirim ke 0811447882 khusus untuk Ikhwan, dan buat akhwat di 085393 kali 13831. Sekali lagi di 085393 kali 13831. Baik, kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Berikut dari Zeka Hermansyah Ikhwa 19. Ustadz ingin bertanya terkait kurban. Uang Ana belum cukup untuk beli hewan kurban. Ana udah tanya istri juga, istri Ana seraya isyarat belum bisa berkurban. Jadinya Ana potong kuku sambil dalam hati berdoa, ya Allah, sesungguhnya Ana ingin sekali berkurban. Qadarullah, ada teman Ana telepon, dia terkena musibah. Ayahnya masuk rumah sakit. Hewan kurbannya mau dijual ke Ana dengan harga yang terjangkau. Sudah jadi Ana beli. Tapi Ana sudah memotong kuku. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Istri juga sudah memotong kuku. Ya Masya Allah ya, itulah dari niat yang baik ya. Seorang kalau berniat yang baik itu, kadang Allah memberikan jalan untuknya. Dan itu nggak ada masalah ya. Jadi saya misalnya, saya ini, saya belum tahu ada duit apa enggak untuk beli beli hewan kurban. Maka saya dari awal Dzulhijjah, saya potong kuku, cukur rambut, sebab memang saya sendiri belum ada kemampuan untuk beli. Nah, begitu dekat Dzulhijjah, baru kelihatan, oh, rupanya saya mampu untuk beli. Nah, maka itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi larangan itu kapan seorang tercakup? Kalau dia ada kemampuan dan sudah sungguh-sungguh ingin berkorban, nah itu sudah masuk dalam larangan. Tapi kalau dia belum punya kemampuan, hanya ada niat baik saja, nah itu belum belum dikatakan dia ingin berkorban namanya, walaupun niatnya ada. Ya karena itu potong kukunya yang kemarin dan apa yang sudah berlalu itu nggak ada masalah. Dia
berkurban, pada saat sekarang sudah siap berkurban, jangan dia sentuh lagi kuku dan rambutnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Sari Akhwat 8. Ini kayaknya keluar dari tema nih Ustaz, tapi, saya bacakan Ustaz. Apakah perjalanan ibadah umroh dan haji seorang wanita harus dengan mahram atau suaminya Ustaz? Bagaimana jika dia memiliki uang yang hanya cukup untuk perjalanan satu orang saja? Ya, jadi syarat kewajiban haji itu ada namanya istita'ah, kemampuan. Kemampuan itu untuk laki-laki dan perempuan, pokoknya pada eh, apa namanya, kemampuan secara fisik dan kemampuan secara finansial. Tapi khusus untuk perempuan, pada syarat kemampuan ditambah lagi satu, ada mahramnya, ada mahramnya. Karena Nabi SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'aha dhu mahram." Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya, termasuk di perjalanan haji. Ya, kalau dia katakan baru dananya untuk dirinya, dia belum mampu mendanai suaminya atau siapa yang merupakan mahramnya, maka dia belum ada kewajiban. Dia sabar sampai ada mahramnya, suaminya juga mampu misalnya, atau dia pamannya mampu, atau siapa dari mahramnya yang mampu, kemudian dia ikut, itu baru dikatakan dia punya kemampuan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Muhammad Ikhwan 29. Apa dosa orang yang memiliki kemampuan berkurban, tapi dia tidak berkurban? Nah, ini dibangun di atas hukum berkurban itu, apakah dia wajib atau dia sunnah muakkadah. Dan di kalangan mayoritas ulama, dia adalah sunnah muakkadah. Karena itu sebagian sahabat, ada yang tidak berkurban di sebagian tahun. Ya, sengaja mereka melakukan hal itu supaya jangan disangka bahwa berkurban itu hukumnya adalah wajib. Jangan disangka bahwa berkurban hukumnya wajib. Dan memang pendapat yang lebih dekatnya bahwa kurban itu berkurban bukan wajib. Hanya saja bagi orang-orang yang punya kemampuan, tidak sebaiknya dia meninggalkan hal tersebut. Ya, dia jaga, dia pelihara, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Ya, seorang berbagi itu sangat berarti sekali. Dan dari pintu ketaatan yang sangat besar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Isnan Ikhwat 32. Ustadz, revisi aturan pemerintah tentang PPKM tidak lagi menutup tempat ibadah, namun tetap mengimbau masyarakat untuk beribadah di rumah masing-masing. Bolehkah selaku DKM menyelenggarakan sholat id mengingat revisi aturan dari pemerintah sudah tidak lagi menutup tempat ibadah? Yang nggak ada masalah ya kalau memang pemerintah memberi kebijaksanaan, ada kelonggaran, diambil kelonggaran itu tidak ada masalah. Dan saya misalnya kalau masjid-masjid pun terbuka, tapi di kondisi eh, kasus baru mencetak rekor lebih 40.000 orang, ya saya inisiatif untuk sholat sendiri di rumah, nggak ada masalah. Ya, itu udur bagi dia. Karena tercakup di dalam keumuman hadits, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Maka seorang itu bijaksana melihat perkara, dia pandai membawa dirinya pada hal yang menjaga kebaikannya dan menjaga saudaranya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar, waktu kita tersisa sedikit lagi, saya akan membacakan beberapa pertanyaan terakhir dan berikut dari Fulana Akhwat 10. Apakah pengerasan suara pada saat bertakbir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada wanita juga, Ustaz? Ia berlaku untuk perempuan di rumahnya atau di tengah mahramnya, di tengah mahramnya. Tapi kalau ada orang atau kalau di luar atau di tengah orang-orang yang bukan mahramnya, dia tidak menjaharkan suaranya. Perempuan tidak menjaharkan suaranya. Karena itu bisa menjadi sebab fitnah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fatimah Akhwat 11. Ustadz, Ana sudah berkurban tetapi belum akikoh.
Bagaimana dengan hukumnya? Nggak ada hubungannya antara kurban dengan akikah. Seorang yang berakikah itu, orang yang belum diakikah syah untuk dia berkurban. Orang yang berkurban tidak mesti dia sudah diakikah. Kalau dia berkurban, alhamdulillah itu dari pahala dan kebaikan. Dia bisa Allah mudahkan untuknya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fik. Pertanyaan terakhir Ustaz dari hamba Allah di grup Ikhwat 30. Pertanyaannya, kami sebagai panitia kurban kadang agak kesulitan untuk menentukan usia sapi karena silsilah sapi kadang sudah berpindah-pindah dari beberapa penjual. Bagaimana cara terbaik bagi kami agar bisa menemukan sapi yang sesuai umurnya yang disyaratkan dan bagaimana sapi yang sudah terlanjur sudah kami beli tapi tidak kami ketahui betul usianya karena sudah berpindah-pindah tersebut. Apakah kurbannya sah atau tidak, Ustaz? Ya umur itu harus dia pastikan ya bahwa sapinya itu sudah berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Itu ketentuan untuk sapi. Nah itu ada tandanya di tengah ahlinya. Ya, jadi dia pertama terima dari pemiliknya. Kalau pemiliknya berkata ini sudah lebih 2 tahun, nah itu ucapan kalau dia di orang yang thiqah dipercaya diterima ucapannya. Baik. Kemudian yang kedua, dia cari orang yang ahli dalam melihat umur-umur sapi. Ada orang-orang yang ahli punya kepandaian di dalam melihat. Dia lihat pada bentuk kakinya, dia lihat ke giginya dan sebagainya. Ya dari situ mereka bisa memberikan penegasan tentang umur sapi tersebut. Ya dia berijtihad dalam hal itu. Kalau misalnya dia sudah bersungguh-sungguh berijtihad dan dugaan besarnya lebih dari 2 tahun, maka insya Allah taala tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fik. Pendengar 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah, juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini di TV An-Nasiha, juga Hafayu TV, juga melalui kajian kebayaran dan dulkarnain.net/live. Terima kasih dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan juga kelapangan waktu untuk guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah taala. Jazakallahu khairan Ustadz. Dan pendengar yang lain, demikian perjumpaan kita untuk hari ini. Telah kita dengarkan pembahasan 10 keutamaan 10 hari Zulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala di sesi yang ketiga. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi untuk pembahasan sesi yang keempat. Baik, saya Fatih Adam dan seluruh kru pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.